الفاتحة وبسر الفاتحة وبما أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا من كل مهنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala ya Rasulullah qad hilati adruni ya Rasulullah. Wallahu khairun hafidhan wa arhamur rahimin. Wa anta hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kullu jami'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, al-mukarramun jamal habaib khusus dumateng panjenenganipun Habib Syarif Al-Haddad, Habib Fahmi Asghab lan para habib kang boten saged kawula sebut setunggal-tunggal. Mugi diparingi sehat panjang umur, saged namung kita sedaya wonten rutinan korwil tajinan utawi kordes panan mulya Jatisari lan sak lentu-lentunipun. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, khusus dumateng Kamiluddin lan sedaya ustaz ingkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggal, boten ngirangi hormat lan takdim kawula dhumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya diparingi sehat, panjang umur, saged ndampingi sedaya pengurus wonten rutinan Riyadul Jannah Korwil Tajinan. Khusus malih dhumateng panjenenganipun Akhinal Karim Gus Rudi, mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat, zahir batin, paring kesabaran. Niki dalam rangka tasyakuran Yaumil Milad mungkin goyang. Sedaya para jamaah ingkang menulya, kados biasanipun nyempurnakan majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah dalu menika mangke dipake disempurnakan kalian Maitul Hasanah yang pada disampaikan kalian Al-Ustaz Al-Habib Fahmi Asghab saking Malang. Mugi-mugi napa ingkang badhe disampaikan mangke dados ilmu ingkang manfaat barokah fid wa dunya wal akhirah. Saderengipun mangke nyuwun sabar rumiyin sedaya nggih. Atas mangke sadurunge doa kunut tahlil bil ikhtisar hormat dumateng almarhum Bapak Mustari. Bapak Mustari menika salah setunggali pendiri Riyadul Jannah Kordes Panan Mulya. Atas singen awal nggih kula ajak keluyuran panjenenganipun niki mboten nderek Malaya sebab sakit, mboten kiat lenggah dangu. Atas niki termasuk penghormatan kita terakhir datang almarhum Bapak Mustari. Mangke bil ikhtisar sebelum doa kunut mangke dipimpin kalian Habib Syarif Al-Haddad. Monggo kita sareng-sareng mirengaken Maitul Hasanah kepada sampaikan kalian Al-Ustaz ada ilallah Al-Habib Asghab waktu semenggaken. Masallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segenap para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh semuanya yang mudah-mudahan beliau dan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada beliau akhina fillah walillah Al-Habib Syarif Al-Haddad Gus Rudi dan segenap sesepuh dari Majelis Ta'lim Al-Maulid Riyadul Jannah yang mudah-mudahan kehadiran kita ada di majelis ini senantiasa mendapatkan nadrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kucurkan demikian deras rahmat, ampunan, barakah, nafahat buat kita zahir maupun batin, dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana kalau mau kita hitung satu-satu nikmatnya Allah nggak akan sanggup. Habis umurnya kita, belum habis nikmat Allah kita hitung. Maka ketahuilah, setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat panjang umur, sehat walafiat, setelah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat taufik, nikmat hidayah. Ajallu ma nazala minas sama at-taufik. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit yaitu adalah taufiknya Allah, hidayahnya Allah. Kita sebagai manusia bisa taat, bisa menjauh dari kemaksiatan, itu bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kesempurnaan jasmani kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena tingginya jabatan yang kita punya, bukan. Kita bisa taat siapapun kita, kita bisa jauh dari maksiat siapapun kita, itu karena sebab taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bisa sholat bukan karena punya kaki, hadirin, tapi karena dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu nggak punya kaki sholat, yang punya kaki malah nggak sholat. Kenapa? Yang nggak punya kaki punya hidayah, yang punya kaki nggak dapat hidayah. Beruntung kapan kita punya kaki dan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa baca Quran bukan karena kita punya mata. Kita punya mata. Nggak Senin, nggak Selasa, nggak Rabu, nggak Kamis, kita punya mata. Pertanyaannya, terakhir kita baca Quran kapan? Senin bib, Senin kapan? Selasa bib, Selasa berapa bulan yang lalu? Orang itu bisa baca Quran karena dia dapat hidayah, bukan karena dia punya mata. Kadang-kadang orang itu nggak punya mata, maaf, buta. Tapi karena dia mendapatkan hidayah dari Allah, jangankan baca, hafal pun juga bisa. Kita yang punya mata, jangankan hafal, baca aja kapan terakhir kita? Ini gambaran bahwa kita ini bisa taat atau lari dari kemaksiatan itu karena sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kapan kita mendapatkan hidayah seperti kita kumpul sekarang? Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling utama nikmat hidayah. Kita ini kalau baca Fatihah nggak minta hidayah kepada Allah, batal loh salatnya kita. Kita ini kalau sholat baca Fatihah nggak baca ihdinas siratal, apa sah Fatihahnya kita? Apa sah sholatnya kita kalau Fatihahnya nggak sah? Wajib sehari 17 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tarawih 20 rakaat, wajib 20 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita witir 11 rakaat, wajib kita minta hidayah setiap rakaat. 11 rakaat 11 kali kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hidayah. Fatihah itu ada 7 ayat. 5 ayat pertama itu adalah puja dan puji kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 5 ayat puja dan puji kepada Allah. 2 ayat terakhir adalah doa. Dan doa yang pertama kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya hidayah. Karena itu orang yang mendapatkan nikmat hidayah ada nikmat yang besar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Subhanallah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Ya nikmat yang kita minta barusan. Nikmat hidayah. Seseorang bisa selamat dari neraka karena hidayahnya Allah. Seseorang bisa masuk ke dalam surga karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa menempuh jalan yang lurus karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selamat dari neraka karena hidayah, kita bisa masuk surga karena hidayah, kita bisa menempuh jalan yang lurus, jalan dikehendaki oleh Allah juga karena hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kunut, doa kunut itu panjang. Yang pertama kali fiman hadid, ya Allah berikan kepada kami hidayah sebagaimana mereka orang-orang yang Kau berikan hidayah kepada mereka. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah minta 4 hal. Dan yang pertama kali beliau minta adalah al-huda, baru wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah berikan kepada kami hidayah, berikan kepada kami ketakwaan, berikan kepada kami sifat yang bisa menjauh daripada kemaksiatan, sifat yang bisa menjaga harga diri. Orang yang maksiat itu nggak bisa jaga harga diri. Orang yang menjauh daripada kemaksiatan itu adalah orang yang bisa jaga harga diri. Wal ghina, ya Allah berikan kepada kami kaya, bukan kaya harta tapi kaya hati. Bukan kaya harta tapi kaya hati. Sebelum beliau minta ketakwaan, sebelum beliau minta harga diri, sebelum beliau minta sifat kaya hati, yang beliau minta pertama kali adalah hidayah. Kenapa? Karena jelas tanpa hidayah nggak mungkin kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang bisa jaga harga dirinya dengan menjauh daripada kemaksiatan dan bisa memiliki sifat kaya hati. Qanaah, nerimo, legowo sama apapun takdir rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah mustahil. Nggak mungkin. Tanpa hidayah kita ini menjadi manusia yang bermanfaat di atas dunia. Nggak mungkin tanpa hidayah kita ini menjadi orang yang selamat nanti ada di akhirat. Karena itu sering juga kita minta Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak adalah hak, yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami rezeki untuk bisa mengikuti apa yang benar. Karena nggak semua orang tahu yang mana benar adalah benar, kemudian dia bisa mengikutinya kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Dan tampakkan kepada kami adalah yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami rezeki untuk bisa menjauhi apa yang salah. Karena nggak semua orang tahu salah adalah salah, kemudian dia bisa menjauhinya. Berapa banyak kesalahan yang kita perbuat bukan karena kita nggak tahu, tapi mungkin saat itu kita belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan kepada kita saat ini di malam ini sampai kapanpun senantiasa kita mendapatkan hidayah tersebut, sehingga kapanpun dan dimanapun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kaya, sugih, tapi maaf jauh dari hidayahnya Allah. Maka ketahuilah kapan kaya tapi su'ul khotimah, naudzubillah, maka matinya dia adalah akhir dari kenikmatan dunia, awal daripada kesengsaraan neraka. Hidupnya susah tapi nggak pernah bosan, nggak pernah capek, nggak pernah lelah untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sekarang ini, setiap minggu sekali mungkin ini majelis, mungkin bukan hanya majelis setiap hari Jumat malam Sabtu, mungkin yang di pusat Sabtu malam Ahad kita hadir. Belum lagi mungkin majelis-majelis yang lain, pengajian-pengajian yang lain, kita hadir ulama fulan, kiai fulan, habib fulan, ustadz fulan. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita yang susah, tapi nggak pernah putus asa daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini kalau meninggalnya husnul khotimah, maka matinya dia adalah akhir dari susahnya.
tapi awal daripada kenikmatan surganya. Beruntung-beruntungnya orang sudah kaya dapat hidayah, matinya husnul khotimah. Maka matinya dia adalah perpindahan, bukan akhir, tapi pindah dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan surga. Tapi maaf, ada beruntung-beruntungnya orang, ada apes-apesnya orang. Maaf, sudah susah banyak maksiat, sudah susah nggak pernah aktif cari hidayah, su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka matinya dia bukan akhir dari kesusahan dunia, pindah dari kesusahan dunia menuju kesusahan neraka, wal iyadzubillah min dzalik. Karena itu jangan karena dunia kita lupa untuk cari hidayah. Rezeki itu banyak, duit itu rezeki, punya pekerjaan itu rezeki, jodoh keturunan itu juga rezeki. Tapi itu semuanya kita doa dan kita usahakan. Kenapa hidayah kita tunggu? Kadang-kadang orang itu ditanya, kenapa kok masih maksiat? Belum dapat hidayah. Cari hidayah, jangan ditunggu. Kenapa kok nggak pakai jilbab? Belum dapat hidayah. Kenapa ditunggu? Cari. Duit digoleki kok. Saya mau tanya, apakah surga bisa dibeli dengan uang? Apakah surga bisa dibeli dengan jabatan? Apakah surga bisa dibeli dengan popularitas? Semakin terkenal orang, semakin derajatnya tinggi nanti di surga? Enggak. Surga bisa dibeli dengan hidayah. Lah kalau uang yang nggak bisa membeli surga dicari, kenapa hidayah yang itu menjadi modal buat kita masuk surga ditunggu? Saya mau tanya, kaya itu rezeki apa bukan? Rezeki. Kaya itu rezeki. Susah nggak jadi orang kaya itu? Susah. Lek gampang di wong sugih, Senin kepingin sugih, Selasa sugih temenan. Saya mau tanya lain. Jodoh itu rezeki apa bukan? Rezeki. Susah apa gampang nyari jodoh? Susah. Ono sing ngomong gampang. Wis rabi apa durung ngomong gampang? Durung ngomong gampang. Susah. Tapi dicari apa enggak? Cari. Jadi orang kaya, kepingin orang kaya, jadi orang kaya, susah. Tapi diusahakan apa enggak? Diusahakan aktif. Kerja golong poming. Kepingin masuk surga? Gampang apa susah? Susah. Tapi kalau kita dapat hidayah, gampang gitu. Artinya begini, kalau duit dicari, susah digolei, jodoh susah digolei, kenapa hidayah yang gampang nggak digolei? Loh Bib, golek hidayah gampang nggak Bib? Contoh, nih misal bapak-bapak lagi di Tegalan, di sawah atau di kantor atau di manapun. Maaf, kita ini secara umum kalau kerja pakai tangan pakai kaki, mulut nganggur. Jemput hidayah pakai mulut cukup. Dengan apa? Istighfar, dengan sholawat, dengan zikir. Kaki tangan untuk dunia, mulut untuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini bentuk wujud nyata orang yang berharap kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kaki tangannya untuk dunia, mulutnya untuk akhirat. Ibu-ibu juga begitu kan? Nyuci, ngepel, kora-kora. Kan pakai tangan kaki, bukan pakai mulut. Ono wong ngepel nggih lambe. Ada orang cuci-cuci baju pakai mulut. Ada. Mulutnya nganggur, pakai untuk akhirat. Zikir, istighfar. Saya mau tanya, zikir, istighfar, sholawat gampang apa susah nih? Gampang. Ngetokno keringet yoga, ngetokno duit yoga. Tapi kalau jadi orang kaya susah. Ngetokno keringet, udan-udanan, panas-kepanasan, ngetokno duit, guru mesti balik. Rugi kadang-kadang. Tapi tetep kekeh kepingin dadi wong sugih. Golek jodoh, oh apa maneh? Ya apa wis rapi? Durung Bib. Gak duwe pandangan. Pandangan akeh Bib. Sing mandang gak ono Bib. Ya apa? Wis tak sampekno bisa. Tak sampekno. Pesenan. Apakah kaya masuk surga? Belum tentu. Apakah kawin masuk surga? Belum tentu. Lah kalau sesuatu yang belum tentu jamin kita untuk masuk surga, itu kita cari walaupun susah. Tapi orang yang dapat hidayah pasti masuk surga. Dan itu gampang. Kenapa nggak kita cari?
Ini loh orang sekarang ini. Hidayah itu yang bisa membeli surga. Ini yang harusnya kita cari, bukan ditunggu. Apa guru budal haji belum dipanggil, Beb? Tak dungakno dipanggil Israel. Mari wis. Saya mau tanya, orang kerja itu dipanggil apa ngelamar? Lamar. Karena itu. Lah kalau memang mampu haji kok ngenteni diceluk. Lah kalau mampu paranono, sanggup lamar. Ya Allah, saya daftar haji. Jenengan paringi kula rezeki sing lancar ya Allah. Saya insya Allah ngelunasi, saya udah berangkat haji. Begitu seharusnya. Belum dipanggil, Beb, tak dongakno. Meneh diceluk. Israel tapi marang ngono. Laporan marang Gusti Pangeran. Apa dikei rezeki kok durung budal haji? Belum dipanggil ya Allah. Ah, saiki ketemu kon ambek aku. Nauzubillah min dzalik. Karena itu orang itu kepingin masuk surga. Maharnya surga itu husnul khotimah. Surga neraka. Ada selain surga neraka? Enggak ada. Maharnya surga husnul khotimah. Karena orang yang su'ul khotimah enggak mungkin masuk surga. Dan enggak ada sebagaimana surga neraka enggak ada yang ketiga, husnul khotimah, su'ul khotimah enggak ada yang ketiga. Enggak ada. Kalau enggak surga neraka, kalau enggak neraka surga. Kalau enggak husnul ya su'ul, kalau enggak su'ul ya husnul. Wis. Maharnya surga husnul khotimah. Maharnya husnul khotimah istiqomah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati tergantung kebiasaan hidup. Saya kasih contoh. Kadang kita ngelihat ada tetangga, teman punya mobil bagus. Wah, kita kepingin punya mobil sebagus dia. Wah, kita berdoa dan kerja mempeng untuk punya mobil sebagus dia. Saingan kita dalam urusan dunia. Wah, ada tetangga kita renovasi rumah. Wah, pi omair atine rek. Aku iso asline. Ya wis, oleh saiki aku tak ndonga sing akeh, nabung sing akeh, kerja sing sregep. Sampai kita ini kepingin punya rumah sebagus dia. Urusan dunia kita saingan. Saya mau tanya, sebaliknya kalau kita ngelihat ada tetangga kita, teman kita, sanak family kita meninggal di masjid, kepingin nggak meninggal di masjid? Apa pulang terus masuk masjid? Urusan dunia diusahakno, urusan akhirat husnul khotimah kepingin tok. Orang itu doa harus nggak mimpi itu namanya. Urusan dunia doa, usaha, tawakal, doa, usaha, tawakal, sampai jadi mutunya di truk-truk itu doa, usaha, tawakal, doa, usaha, tawakal. Dunia, akhiratnya. Misal kita dengar, wah, ibu fulanah atau pak fulan meninggal dalam keadaan baca Quran. Waduh, masya Allah, kepingin saya itu meninggal bantal terakhir saya adalah Al-Quran. Gini apa tapi terus pulang baca Quran. Kepingin toh urusan dunia nggak kepingin toh diupayakno, urusan akhirat husnul khotimah kepingin toh. Kuali harusnya urusan dunia sudah diatur sama Allah, urusan dunia sudah dihandle sama Allah. Sing yakin marang Gusti Pangeran, urusan akhiratnya kita ini Allah pasrahkan sama kita. Ini yang perlu diupayakan hadirin. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari Allah berikan anugerah kepada kita, termasuk hidayah. Setiap hari Allah kasih kepada kita. Syaratnya satu, fata'arradu laha, jemput, cari yang aktif untuk cari hidayah. Jangan nunggu, cari. Modal mulut aja sudah dapat hidayah kita. Modal mulut, modal orang itu hidayah kita ini. Misalkan tadi muter ya, sedekah untuk kepentingan sosial dakwah majelis, modal 5.000, 10.000, itu sudah jemput hidayah. Itu namanya menjemput hidayah. Untuk apa? Surga. Maharnya surga husnul khotimah. Maharnya husnul khotimah istiqomah. Maharnya istiqomah adalah ibadah. Maharnya ibadah adalah hidayah. Jadi kalau kita kepingin masuk surga beneran, harus tambah umur tambah hidayah, tambah tua tambah hidayah. Banyak orang kepingin masuk surga tapi nggak serius. Apa? Nggak diusahakan, nggak diikhtiari kepingin masuk surga. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Kepingin masuk surga, kepingin usahakan. Gimana caranya? Tambah umur, tambah hidayah. Cari terus hidayah dengan uangnya kita, dengan hartanya kita, dengan tenaganya kita, dengan mulutnya kita, dengan ilmunya kita, dengan apapun yang bisa kita mampu. Itu nikmat, amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi kepada Allah. Kita akan mendapat berlipat-lipat ganda nanti di akhirat. Adapun dunia hadirin ya Allah, luas seluas apapun rumahnya kita, tetap
yang namanya kuburan itu sempit. Omai Padang, kuburane peteng. Itu rumah. Wah, bajunya dari Milan, dari Paris, import semuanya. Crazy rich lah. Ya, semerap jenengan, crazy rich. Wong sugih-sugih saiki viral. Waduh, di blow up sekarang. Gitu loh. Itu jangan tertipu kita ini. Jangan tertipu, cok bingung. Iya rek motor ya piye, ya Allah motor kapan mati ambulan, Pak? Ambulan. Gak ono. Wong mati numpak Ferrari gak ono. Nggak ada. Oh ini yang meninggal orang kaya, Beb. Jadi diantar ke kuburan naik Ferrari, Beb. Gak ono, mentok ambulan. Kapan mlebu gang titik mudun untuk ambulan nih, gotong. Soge modelnya apa? Nabi Sulaiman tuh mana itu kekayaannya? Soleh padahal. Oh ini bajunya Beb dari import semuanya, dari Milan, dari Paris. Kapan mati? Kapan mati? Kafan. Pasar mana paling dekat sini? Pasar Bulu Lawang dapat kain kafan. Oh ini Beb, yang meninggal orang kaya ini Beb. Jadi kafannya nunggu import dulu dari Milan, dari Paris. Kuburan dewe, gak melok ngubur aku. Tolong dino agar mesti dikubur wong kayak gini. Orang kaya, orang sukses, orang terkenal, wah isi kontaknya pejabat, waduh orang-orang top, presiden, perdana menteri, raja sudah punya kalau perlu. Kapan mati? Cacing ambek kecoa. Itu dunia. Iso jok bingung gara-gara dunia lali ambek hidayah. Jangan bingung gara-gara dunia sampai lupa untuk cari hidayah. Satu contoh. Saya pernah naik taksi online itu loh. Mungkin ngelihat saya pakaiannya seperti ini, supirnya ini tanya, Beb, yang nggak manggil Beb sih, Mas, waktu itu tanya, saya boleh tanya? Boleh, monggo. Saya ini kadang sholat, kadang enggak. Oh iya Pak, kenapa Pak kok kadang sholat, kadang enggak? Kalau pas sepi Beb, sholat aku Beb. Lah pas orderan rame Beb, centang centing nggak mandek iki HP, tak tinggal sholat hilang orderanku Beb. Oh jadi kalau pas rame jenengan nggak sholat, kalau pas sepi merasa ada waktu kesempatan untuk sholat jenengan sholat. Iya Beb. Oh saya mau tanya Pak, sampean nggak sholat ini nuruti siapa? Nah, Hanullah tepat. Jawabannya persis seperti Bapak itu. Cocok Bapak iki cocok. Oh gitu. Saya tanya, Pak, sampean nggak sholat nurut ambek sopo, Pak? Ya nurut nang setan. Setan janjani opo nang sampean? Maksudnya Bib, loh, kalau misal kan namanya orang nurut itu minta imbalan gitu loh. Minta bayaran. Buruannya opo? Sampean nurut sama setan. Apa buruannya setan? Soge, Pak? Enggak. Bojo sing ayu, Pak? Enggak. Cuciran lunas, Pak, motor sampean iki? Enggak. Loh, setan lah. Sampean nurut ambek setan gratisan ngono ta? Jadi sampean enggak sholat, nurut ambek setan, gak entuk apa-apa tapi mau mlebu neraka bareng setan. Ini saya ngomong agak kasar di sini, pas iku ya didukno di dalan aku, Pak. Ya, rotok ngotot. Lho, Pak, jenengan nurut sama setan. Enggak dapat buruan. Enggak sholat. Terus masuk neraka sama setan. Ini garuk-garuk saya. Bingung gitu loh. Kok ono wong nurut ambek setan gratisan. Tapi mlebu neraka bareng setan. Lah kok gelem? Saya bingung gitu loh. Sekarang saya balik, kalau sampean sholat nurut sama siapa, Pak? Nurut sama Allah. Saya mau tanya, kalau jenengan sholat sudah dipastikan nggak rezekinya jenengan? Iya, pasti. Jenengan sholat nggak sholat, Pak, tetap rezekinya sampean nggak tambah. Iya, bukan berarti sholat terus oke. Manfaatnya loh, sholat oke, sholatnya apa wong? Bukan, yang dijanjikan sama Allah manfaatnya, barokahnya, anaknya soleh-soleh, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dunia akhiratnya manfaat, itu barokah daripada rezeki. Jadi rezeki itu yang penting barokah manfaatnya, bukan dihitung dari nominalnya. Nuli biro gak, barokai sak biro gedini. Jadi Pak, sampean kalau nggak sholat nurut sama setan, menjual surga untuk dunia juga enggak. Tapi kalau sampean nurut sama Allah, oh, jenengan dapat surga dan dunianya jenengan sudah dipastikan sama Allah. Buat apa berarti? Lah nuruti setan itu
Untuk apa lu karuan, Pak? Kalau sampean nurut ambek setan, setan ngomong, wis Cak, ojo salat. Tak pastekno sampean sugih. Yo karuan wis gak surga-surga penting sugih. Yo karuan, ki gak kok. Wis Cak, sing jomblo-jomblo ojo salat. Tak pastekno bojomu artis. Yo karuan. Karo wis gak surga-surgaan sing penting duwe bojo nek dunya artis. Karuan. Gak. Lah ajurmu umur apa model kok ngene. Mati gurung mesti cicilan lunas, mati gurung mesti sugih. Neraka aja ditakoki wis. Lah nurut mbek setan gak nurut mbek Gusti Pangeran. Lihat. Terakhir sebagai penutup, ada beberapa waktu lalu viral video, tapi bagus nasihatnya. Jangan cari dunia. Kalau kamu cari dunia dan kamu dapat itu dunia, nggak mungkin kamu dapatkan banyak itu dunia. Kalaupun banyak belum tentu puas. Kalaupun puas, nggak mungkin abadi itu dunia. Cari surga. Kapan kita dapat itu surga? Sudah banyak, nggak ada. Barang sedikit di surga itu nggak ada. Kabeh sini akeh. Saking akeh yang namanya emas perak itu ide nggak sikil. Yang namanya intan berlian jadi tembok itu semuanya. Cari surga. Kalau kamu dapat surga sudah banyak, puas. Semikir garuk-garuk iku mau kok mlebu surga sih aku. Ya apa sih? Kalau sudah dapat surga banyak, puas dan selama-lamanya. Enggak ada orang masuk surga keluar dari surga masuk neraka. Yang ada orang masuk neraka keluar dari neraka masuk surga. Jadi yang ingin saya sampaikan, cari hidayah. Yang kedua, jangan tertipu dengan dunia yang sudah diatur sama Allah. Saya mau tanya, jenengan kerja dulu dibayar apa dibayar dulu baru kerja? Kok yakin? Kok gak yakin sampai Gusti Pangeran? Loh, manusia ini tempatnya khianat apa bukan? Manusia ini kalau kaya nggak bisa bangkrut. Bisa. Kadang-kadang orang kerja ternyata usahanya kolaps, bangkrut, kokot pabrik. Yuk gak dibayar. Ojo mana yang bayar? Buruh. Lawang bayar utangi dhewe gak iso saiki. Bose. Kerja dulu baru dibayar, percaya. Allah bilang sholato, poso, zakato, hajiyo. Tak tanggung rezekimu. Gak percaya. Ambek menungso percaya, diatur menungso nurut. Ambek Gusti Pangeran gak percaya, gak yakin, diatur Gusti Pangeran gak nurut. Kayak rezeki itu dari bos. Kon kerja ambek aku ojo salat. Lek salat boleh kerja liya. Gak salat, Pak. Wong saiki, Pak. Gak salat, ya wis, gak salat wis. Lho ya apa sih? Lah memangnya orang-orang yang salat enggak dapat rezeki, enggak makan lah. Kamu kalau mau kerja sama saya lepas jilbabmu. Di sini enggak ada yang jilbaban. Kamu kalau mau naik pangkat lepas jilbabmu, dilepas jilbabnya. Ada seorang perempuan dulunya di pesantren Goriah, kalau ada acara baca Al-Quran, suaranya enak. Ada produser penyanyi dangdut, delok suaranya enak ada iki, enom ayu bisa, ya wis panggil. Kamu mau nggak saya bawa ke Jakarta? Jadi apa? Penyanyi dangdut, jadi artis ibu kota kamu. Suaranya kamu enak, penampilan kamu boleh, tapi cepok jilbabmu. Madul nang wong tuane setuju, ya wis cepoten jilbabmu. Ya opo coba? Gak bingung aku. Beb dongakno beb anakku dadi wong saleh, dongakno dhewe. Enake lho. Mari gori lek acara pesantren baca dadi dangdut biduan dari jilbaban enggak pakai kepengin salehah teko endi wong model koyo ngene iki. Terus salehah bondo donga tok ta. Masih nggawa banyu galon lek perlu gambiorno bisa nangane gak bakal salehah lek model kayak gini. Karena itu jangan tertipu dengan dunia sampai kita cari, sampai kita lupa cari yang namanya hidayah. Ingat, hidayah itu adalah satu-satunya modal buat kita untuk masuk surga. Ayo kita tingkatkan kualitas mutu ibadah kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi sebagaimana kita saat ini di malam hari ini, di hari ini mendapatkan hidayah, kapanpun dimanapun kita dapat hidayah, kapanpun dimanapun kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dengan keadaan dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun dumateng Habib Fahmi Asgab. Mugi-mugi atas ilmu ingkang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah.
lan mugi-mugi kita sedaya lan keluarga kita sedaya angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah ingkang mulya, saderengipun wawasan tahlil bil ikhtisar lan doa kunut kados biasanipun selama safari 40 malam niki maos salawatul qulub mangke disambung kalian tahlil lan doa kunut. Tafadhol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari Solawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Semoga akhir hayat kita bi husnil khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
saderengipun tahlil beriksor niki pengumuman nggih ngapunten wau terisut bilih nerusaken safari 40 malam benjing Sabtu malam Ahad niki nderek Malang Raya. Terus ingkang biasa berangkat nggih monggo berangkat, sing boten biasa berangkat jenengan nyambung saking griya kiambak-kiambak. Lek nggada streaming HP nggih jenengan streaming lewat HP. Lek mboten gadah jenengan maos kitab kiambak. Iki kali santai-santai maos tujuane nyambung 40 malam. Nggih. Terus kersane angsal barokah maos sholawat selama 40 hari. Kaping malam Senin, Ahad malam Senin tanggal 13 Februari 2022 niki bertempat wonten Bapak Mujiono RT 12 Dusun Kaligoro niki pindahan saking Tajinan. Menawi panjenengan gadah jadwal ingkang lembaran niki tertulis wonten Tajinan. Dados malam Senin niki wonten Dusun Kaligoro RT 12 ten wilayahipun Bapak Mujiono utawi Mbah Kuyi. Mugi-mugi kita sedaya parangi sehat panjang umur, nderekaken safari 40 malam jamaah wonten mriki RT 23 ingkang badhe nderekaken monggo nggih dados pados barokah Kanjeng Nabi niki sareng-sareng. Menawi panjenengan kok mboten saged sepedahan badhe nderek kok kanok sing gawa jenengan sanjang ten pengurus kersane mengke disediakaken mobil pickup digotong bareng-bareng. Oh abot nilai gotongnya kersane mangke dipapak wonten nglumpuk ten pundi diparani nggih. Dados ingkang badhe nderek kok kesulitan kendaraan monggo niki mumpung tasik diparingi sehat kita gunakan sami-sami gratis mboten bayar. Lek gadah yatra cemplungno ya cemplungaken enten kotak-kotak nih monggo cemplungi niki insyaallah gratis wong sak wilayah Pandan Mulya mawon ya. Kecuali Malang Raya ten Probolinggo ten Sidoarjo nggih urunan. Lek tasik wilayah Tajinan insyaallah gratis nggih. Niki keliling sewilayah Kecamatan Tajinan. Engkang malam Selasa, Senin lan Selasa niki mboten kula memakan riyin. Wonten sedikit wonten tetep no perubahan tempat niki tasik kula koordinasaken kula musyawarahkan riyin nggih. Dados malam Senin niki ten Kaligoro. Bapak Ibu jamaah wonten RT mriki wonten jamaah Gus Rudi Setenggosa lek badhe nderekaken monggo. Lek masalah kendaraan boten enten jenengan ngelempak ten pundi misale ngelempak ten Bapak Jumadi nglumpuk ten ngajenge monggo nggih kersane dipuruki. Nglumpuk ten ngajeng mriki ten pondok mungkin dipuruki. Jenengan sanjang riyin pokoke. Lek sanjang boten pun dadak. Mungkin maghrib kae sanjang. Niki notone sing ewat misale enjing anu kok niki jukuken. Nah mungkin kula sanjang ten pengurus saged nggih. Terus monggo diramekaken niki amalan akhir zaman sing pasti diterima. Terus wau dalu Habib Taufik nih kula nyuplik ngendikane Habib Taufik wau dalu amalan sing pasti diterima Gusti Allah niki mau selawat. Lek sembahyang tahlil lan sik durung mesti diterima. Ikhlas mboten kadang ngoten. Tapi lek selawat masa mboten ikhlasnya diterima. Masa sombong itu diterima. Niki selawat. Nggih, selawat. Tapi mboten damel sombongan. Terus niki tujuan istiqomah, istiqomah mau selawat lek rutinan mungkin mantur riyatin niki ben malam Rebo, lek sakniki riyadhah tirakat 40 hari. Jenenge tirakat riyadhah niki mboten soro nggih kudanan, nggih luwe, ngewantuk. Sami nggih ngewantuk kewesel niki sambat kewesel niki. Wayahe jamu niki. Para jamaah sing gadah ndok pitik Jawa jenengan sanjang. Kula tumbasi
niki jamune mburi-mburi pun sambat niki. Wayahe jamu, seminggu sepindah jamu. Niki programe 40 malam pokok seminggu sepindah jamu, ndok pitik Jawa. Lek jenengan gadah 10, 5, 20 jenengan sanjang. Kula tumbasi. Mboten saged ditumbas alhamdulillah. Nggih, mboten saestu niki. Menten gadah niki wayahe jamu rencang-rencang. Nggih, namine riyadhah. Nyuwun pandungane panjenengan sedaya, nyuwun pandungane para baib, para alim, para ulama, para sesepuh penesepuh, kersane kula kali rencang-rencang sedaya diparingi kegiatan zahir batin saged ngelaksanakan safari 40 malam kanthi sempurna, mboten enten alangan napa-napa. Nggih, mungkin barokah sumrambah wonten desa Pandan Mula Kecamatan Tajinan. Mboten damel pribadi-pribadi. Katen terampungan terakhir ingkang badhe nderekaken ziarah lan safari Riyadul Jannah Malang Raya niki tanggal 26 Februari datang Probolinggo. Monggo ingkang badhe nderekaken jenengan daftar ten pengurus mangke berangkat tanggal 26 sekelan ziarah wonten Mbah Hamid lan Segarapura. Rencananipun ziarah ten Mbah Hamid dan Segarapura langsung ten Probolinggo. Niki Riyadul Jannah Malang Raya wonten Probolinggo tanggal 26 Sabtu malam Ahad. Ingkang badhe nderekaken monggo daftar niki tasik separuh bisi menawi jenengan benderakan jenengan sanjang ten pengurus kersane didata. Mekaten pengumuman monggo kita tutup kalian tahlil bil ikhtisar lan doa kunut. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا إله إلا الله على النبي شفيع الله لا إله إلا الله على النبي شفيع اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم
الرحيم ارحمنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أستاذنا وسلم. وعلمنا حقوق علينا أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدنيا والآخرة، خصوصا إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين، ومنه خصوصا إلى روح Bapak Mustari. أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدنيا والآخرة على هذه النية وعلى نية صالحة وكما نوى أسلافنا الصالحون. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الله الله يا الله.